Ibu semuanya. Shalom. Saya kaget sekali dan kagum bahwa yang banyak datang, saya tadi lihat, adalah anak-anak muda. Tepuk tangan untuk anak-anak muda kita. Saya jamin, kalau anak-anak muda saja sudah begitu semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, kerajaan Allah sudah dekat, saudara-saudara. Jadi Anda siap-siap untuk dipanggil Tuhan ya setelah. Karena banyak anak muda, saya ingin bernyanyi sama-sama anak muda. Kencang, dalam Yesus kita bersaudara. Bisa lagunya? Bisa. Bagus. Ayo bersama-sama sambil tepuk tangan. Ibu yang terkasih, kalau di gereja hari Minggu misa semangat seperti ini, wow, kerajaan Allah penuh. Karena biasanya kalau hari Minggu ke gereja, anak muda cari tempat duduk di mana? Belakang. Betul. Pasturnya khotbah, kalian ngapain? Main game, ngobrol, dasar lu. Jadi kalau hari ini kita membahas doa, epenkah? Cupen. Bukan hanya cukup penting, emang penting banget. Saya tanya dulu, siapa yang dalam hidupnya hadiahnya salib yang ada di katedral, yang dipasang besar itu, kamu pasang di dada kamu? Siapa yang seumur hidup belum pernah berdoa? Angkat kaki dari tempat ini. Oke, syukur pada Allah. Semua pernah berdoa. Nah, sekarang kalau pertanyaannya dirubah, siapa yang pernah kecewa doanya tidak didengarkan Tuhan?
Wih, saya tanya anak muda, ibu-ibu yang duluan angkat tangan. Bagus, bagus. Artinya kalian, kita masih normal. Saya 25 tahun di rumah retret pernah ketemu anak putra altar, putri altar Masjinar. Dia rajin, bahkan misa harian pun sering melayani. Suatu saat, kok 3 bulan saya tidak ketemu dia. Kemana anak ini? 3 bulan berikutnya nongol seorang perempuan. Dia nongol, "Hei!" Dia ngeliat saya, "Apa?" "Sini." "Lu kayak mau ngelihat pemerkosa saja," kata saya itu. "Sini." "Mau?" Pastor tanya, "Apa? Kenapa kamu sudah lama tidak melayani?" Anak itu berkata, "Apa? Ngapain?" "Saya berdoa aja, Tuhannya nyebelin." "Emang kenapa?" "Enggak, saya udah gak percaya pada Tuhan. Saya sudah gak mau berdoa lagi. Percuma." Anak itu langsung mau pergi. Saya tarik, saya pegang tangannya, "Sebentar, kesini." Kadang-kadang pastor perlu kekerasan. Lalu saya bawa ke pastoran, duduk, ngobrol. "Kenapa?" Anak ini narik napas, dia ngomong, Pastor tahu kan sejak dulu saya pelayanan di gereja." "Betul, tahu. Kamu paling rajin." "Ya Pastor, saya rajin. Tapi saya kecewa dengan Tuhan." "Kenapa?" "Pastor tahu, 3 bulan yang lalu saya berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan sampai mama papa cerai. Aku sedih, aku bingung. Aku berdoa, Pastor, terus-menerus novena 9 kali berturut-turut, misa. Pastor tahu hari ke-9 papa mama cerai. Saya sedih. Kok Tuhan seperti ini? Tetapi saya masih percaya mungkin papa mama cerai karena emosi. Saya berdoa lagi. Saya yakin Tuhan akan menyatukan mereka lagi. Saya percaya, saya berdoa. Saya berdoa lagi, Pastor. Setelah novena 9, bahkan sebelum 9 kali selesai, papa menikah dengan wanita lain. "Oh, Pastor, Tuhan baik gak sama saya?" Anda tahu saya menjawab apa? Anak itu sekarang menjawab, "Jawab, Pastor, Tuhan baik gak?" Lalu saya ngomong, "Enggak." Nah, ngapain saya berdoa kalau kayak gitu? Percuma kan? Saya ngomong, "Iya, percuma." "Terus gimana, Pastor? Saya pulang?" "Sana." "Tapi sebelum pulang, nak, boleh kamu duduk, Pastor doakan." "Percuma, Pastor." "Enggak, kamu yang berdoa percuma. Kalau Pastor yang berdoa, nggak percuma." "Kenapa, Pastor, seperti itu?" "Karena kamu sudah kehilangan iman, aku masih punya iman pada Tuhan. Saya doakan ya." Anak-anak, saya doakan anak itu. Dia menangis. Dan aku pun menangis. Kita sama-sama menangis. Setelah itu dia tanya, "Kenapa Pastor menangis?" Saya mengatakan, "Saya sedih. Saya juga sedih kalau jadi seperti kamu. Saya juga akan marah pada Tuhan kalau jadi seperti kamu. Saya juga berpikir pasti Tuhan juga menangis." "Kok begitu, Pastor?" "Ya, karena yang mau papa kamu
iblis, setan. Lalu si anak itu ngomong, oh berarti papa saya sekarang kawin dengan setan ya Pak Surya. Bisa jadi, kata saya. Teman-teman yang terkasih, lihat bahwa doa itu tidak selalu membuat mudah segala hal. Tidak. Jangan berpikir, pastor, kalau saya mau ulangan, saya doa pasti bisa ya. Saya mengatakan, belum tentu. Apalagi kalau kamu berdoa matematika, Tuhan tolong. Matematika paling berat, betul anak-anak? Betul. Saya juga paling sebel dengan guru matematika, betul. Saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, semoga Bapak Ibu guru matematika dilembutkan hatinya. Tidak ada, tidak. Guru matematika dimanapun kejam. Selalu pinternya nyalah-nyalahkan saja. Dan kalau sudah menjelaskan, dia jelas, saya nggak jelas-jelas. Sehingga suatu hari waktu saya frater, saya pernah mimpi dibawa ke surga oleh Santo Petrus. Jalan-jalan melihat surga. Lihat kok surga, wow bagus banget. Kamu mau masuk? Mau. Terus Santo Petrus berkata, mati dulu, nanti. Lalu Santo Petrus berkata, di sini semua orang ada. Oh ya, kecuali guru matematika tidak ada. Kenapa Santo Petrus? Karena guru matematika membuat anak-anak menderita. Setuju. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, lihat, doa tidak begitu saja membuat segala kehidupan menjadi mudah. Lalu untuk apa berdoa? Mari kita lihat slide-nya. Tadi kita bicara kecewa kepada Allah. Saya 25 tahun di rumah retret paling sedih kalau ada anak-anak yang nangis kepada saya, cerita, Romo, papa mama saya, apalagi papa aktif di gereja, aktif, rajin ke gereja, tetapi Romo kalau sudah di rumah dia selalu menghajar aku, nyakitin aku. Percuma papa berdoa, Romo, kalau udah marah, kesetanan dia. Jadi saudara-saudariku, seringkali sedih ada orang aktif yang ke gereja, berdoanya bagus-bagus, tetapi menyakiti orang lain pun rajin. Aneh. Ini yang membuat anak muda sering berkata, terus ngapain aktif ke gereja kalau hidupnya seperti itu? Untuk apa ke gereja kalau masih suka marah-marah, suka berbohong, suka mengkhianati? Ngapain? Jadi rupanya anak muda pun mulai bertanya, doa dengan kehidupan harusnya lurus, sama. Tapi bukan berarti begini, karena ada anak SMP pernah tanya, Romo itu berdoa tidak? Ya berdoa tiap hari, ya harus, kami punya kewajiban. Romo, kalau Romo rajin berdoa, lihat perempuan yang seksi. Saya pernah sekolah di Filipina. Orang Filipina itu kalau pakai baju, yang ini turun, yang ini naik. Di gereja duduknya di depan, Tuhan bersamamu. Ayo, Tuhannya putih-putih gitu ya. Apakah Romo kalau melihat seperti itu tergoda atau tidak? Tergoda. Kalau ada Romo yang melihat seperti itu tidak tergoda, Romonya sakit. Lalu kalau Romo tergoda bagaimana? Ya saya hanya berkata, Tuhan ampunilah aku, orang berdosa ini.
Jadi teman-teman ingat, doa dan kehidupan seperti apa. Seringkali kita kecewa dengan doa, maka mari kita lihat, kalau kita kecewa dengan doa, apakah kalau dengan demikian kita tidak berdoa saja? Kesimpulannya no. Lihat apa yang dikatakan Yesus, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seseorang darimu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lihat, minta dapat, minta diberi, cari dapat, ketuk dibuka. Hebat banget. Ini Yesus ngomong seperti itu, jelas banget. Lalu ada yang bertanya, Romo, Tuhan kan maha tahu, Tuhan kan tahu keinginan kita, kebutuhan kita, apa yang kita cari. Lalu ngapain masih harus ngomong kepada Tuhan? Kenapa saya harus masih berbicara pada Tuhan? Kan namanya Tuhan maha tahu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu butuh mendengarkan kita. Walaupun dia tahu, tapi Tuhan butuh mendengarkan. Pernah enggak kita lihat dalam Injil, Yesus membuat mujizat iseng. Dia lihat yang buta, ngelihat kamu. Dia lihat yang jalan. Dia lihat yang yang sakit kusta sembuh. Tidak ada. Yesus tidak pernah membuat mujizat iseng sambil jalan. Yang miskin jadi kaya, yang buta ngelihat, yang jelek tetap jelek, gitu. Tidak. Yesus membuat mujizat, selalu mujizat itu didahului dengan apa? Seruan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Jadi setiap mujizat selalu diawali dengan sebuah apa? Permohonan. Selalu diawali dengan apa? Permintaan. Maka Yesus selalu setelah mujizat dibuat, apa yang dikatakan oleh Yesus? Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu. Jadi orang itu berseru karena apa? Karena percaya, karena beriman. Maka di dalam doa, di dalam permintaan harus ada iman, harus ada kepercayaan. Kalau kita lihat Katekismus Gereja Katolik, artikel 2559 mengatakan apa? Doa adalah mengangkat jiwa kepada Tuhan atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Ya, mengangkat jiwa. Artinya apa jiwa itu? Pikiran, perasaan, dan kehendak saya, keinginan saya. Saya berikan pada Tuhan. Tuhan, saya kesel lihat suami saya makin lama makin jelek. Lalu para suami pun tidak kalah berdoanya, Tuhan, lihat istriku makin membesar, Tuhan, sudah tidak jelas bentuknya, antara gentong, perasaan, ada juga keinginan. Tuhan tolong
saya ingin menjadi seorang suster. Saya ingin hidup supaya membahagiakan orang tuaku. Nah, ini doa, mengangkat jiwa, mengangkat pikiran, mengangkat perasaan, mengangkat keinginan. Demi apa? Hal yang baik. Nah itu, demi hal yang baik. Jadi kalau mendoakan itu, Tuhan, kok tetanggaku warungnya kok makin laku ya? Semoga dalam nama Yesus besok tidak laku. Tidak ada, tidak. Doa itu demi hal yang baik. Tidak ada doa demi hal yang jelek. Tidak, demi hal yang baik. Jadi kalau demi hal yang jelek itu bukan doa. Itu apa? Disebutnya kutukan, mengutuk. Tapi kalau saya mengungkapkan kepada Tuhan, doa itu pasti tujuannya untuk hal yang baik. Nah, doa itu dipanjatkan kepada Tuhan ada dasarnya. Apakah berdasarkan dari hati yang sombong atau justru dari kerendahan hati? Ingat doa orang Farisi, Tuhan, saya sudah banyak berbuat baik, saya sudah banyak berdoa, saya sudah banyak berpuasa, apalagi yang kurang. Sedangkan pemungut cukai itu berdoa sambil memukul-mukul dadanya. Aku berdosa, aku berdosa. Siapa yang berkenan kepada Tuhan? Pemungut cukai. Maka perayaan Ekaristi selalu dimulai dengan kalimat apa? Tuhan kasihanilah kami. Itu Ekaristi selalu diawali oleh berapa? Saya berdosa, saya berdosa. Ditambah jadi 3 kali sekarang, karena 2 kali nggak sadar-sadar. Ingat, saya berdosa gitu, karena ada seorang istri misal dengan suaminya dalam Ekaristi selalu berkata, engkau berdosa, engkau berdosa, engkau sungguh berdosa. Jadi di dalam doa tidak pernah doa dimulai dengan menyalah-nyalahkan orang lain. Doa harus diawali dengan sikap apa? Saya menyesal. Kerendahan hati. Itu sikap dasar yang berkenan pada Allah. Maka kerendahan hati adalah dasar doa. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Dengan demikian doa merupakan ungkapan hati bahwa saya mengakui kebesaran Tuhan dan saya mengakui keterbatasan saya. Saya nggak mampu. Teman-teman, anak muda, saya sering cerita, saya bukan anak pintar, bukan, saya bodoh. Kalau kamu mau tahu ranking saya 35, jumlah murid 37. Saya anak bodoh. Saya tidak pernah diingat-ingat oleh guru. Adik saya 3, saya nomor 1. Adik saya nomor 2 laki-laki, nomor 3 perempuan, nomor 4 perempuan. Ayah saya tentara angkatan udara. Ibu saya bidan di rumah sakit bersalin. Ayah ibu saya punya 4 anak dan 3 anaknya pintar. Karena mereka sekolah selalu rankingnya 5 besar. Dan anak pertamanya 37 besar. Saya bodoh. Saya kemarin ditanya oleh panitia, Romo, kenapa kok Romo ingin jadi pater, ingin jadi pastor? Saya sejak kecil ingin jadi pastor. Saya kalau ditanya, saya pernah waktu TK, kan anak-anak TK sama gurunya, ayo anak-anak maju ke depan, cerita, kamu mau jadi apa ya? Lalu temanku, aku mau jadi tentara.
tepuk tangan semuanya. Lalu satu lagi, aku mau jadi dokter, tepuk tangan. Saya maju, Eko, aku mau jadi pastor. Semua diam. Sampai ibu gurunya ngomong, Eko, ulangi, yang sadar ya nak. Saya kembali lagi ke tempat duduk, saya datang lagi. Sampai guru berkata, tarik nafas dulu ya kok. Ya Pak Guru. Ya, mulai. Aku mau jadi pastor. Semua diam lagi. Satu teman saya langsung teriak, ih homo, nggak kawin, homo. Itu teman yang ngomongin saya seperti itu sudah mati sekarang. Kualat dia melawan anak yang diberkati Tuhan. Anda yang tepuk tangan lebih diberkati Tuhan. Yang menyusul tepuk tangan bohong. Saya jadi romo, sampai di rumah pun ayah saya kaget karena ibu gurunya langsung melaporan, Pak, gawat, anak bapak mau jadi romo. Waduh, macam apa itu? Bapak saya, kamu mau jadi pastor? Iya. Kamu tuh bodoh kok, bodoh. Nggak mungkin, pastor tuh harus pinter, botak-botak semuanya, pinter. Botak lambang pinter kan, berarti otaknya dipakai gitu namanya. Maaf nggak nyindir, pastor nggak nyindir. Saya memuliakan pastor gitu. Ayah saya berkata, kamu itu bodoh. Saya sampai biarin kok mau jadi pastor, biarin untuk menjadi pastor. Nggak mungkin, kok susah, sekolahnya berat. Lama-lama saya jengkel. Saya berkata, biarin nanti Eko kalau sudah jadi pastor khusus untuk orang-orang bodoh, kata saya. Dan Tuhan mendengarkan doa saya, saudara-saudara. Terima kasih, Anda setuju, Anda bodoh. Tapi teman-teman lihat bahwa apa yang tadi dikatakan, Allah itu maha besar. Saya mau. Dan setelah sekolah, betul, saya nggak bisa. Pelajarannya susah. Dan saya sempat 2 kali mau dikeluarkan dari seminari, bukan karena saya jatuh cinta. Oh tidak. Saya VUTW, pria unggul tanpa wanita. Saya mau dikeluarkan karena bodoh. Saya sempat kaget, dari seminari saya bawa rapot, saya datang ke ibu saya. Karena apa? Ayah itu selalu membodoh-bodohkan. Yang membela saya siapa? Ibu sayang dengan Eko. Ibu sangat percaya Eko jadi pastor. Ibu selalu berdoa. Sampai kalau ayah berkata, kamu bodoh. Ibu langsung memeluk Eko dan berkata, kok enggak apa-apa. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pintar. Lalu saya berkata, Eko bodoh enggak apa-apa ya Bu. Enggak apa-apa, asal jangan selama-lamanya ya nak. Lalu saya tanya, kalau selama-lamanya kenapa Bu? Memalukan keluarga. Dan waktu saya di seminari, saya bagi rapot, saya berikan kepada ibu dulu, nggak berani kepada bapak. Ibu kaget waktu saya seminari, lihat rankingnya dulu. Wih kok 27? Biasanya kan kamu 37, sekarang 27. Hebat ya kok. Lalu lihat
jumlah murid 29, ya sama aja kok. Tapi sedikit maju toh Bu, kata saya. Ya yang nggak mungkin kamu ranking 35, nah orang jumlah muridnya aja 29, kata dia. Tapi Bapak Ibu ingat, karena saya dilahirkan dengan kapasitas otak yang pas-pasan, alias bodoh, alias saya mengikuti pelajaran susah, saya itu kalau membaca apapun, baca pelan-pelan, baik-baik. Dan saya kalau menjelaskan sangat jelas sekali. Betul atau tidak? Kalau Anda sampai tidak mengerti, Anda lebih bodoh dari saya. Saya itu kalau menjelaskan, kalau khotbah, semua pada senang. Romo khotbahnya bagus, mudah kita cerna. Iya orang bodoh saya, kata saya. Maka bodoh itu anugerah Tuhan. Haleluya. Jadi anak-anak yang rankingnya 35, jangan takut jadi Romo. Tuhan lebih berkuasa dari orang tuamu. Kita ingat, kita itu punya Tuhan, bukan punya masalah doang. Jadi kalau manusia hanya tahu punya masalah doang, tidak punya Tuhan, pasti ketakutan, pasti khawatir, pasti tidak mungkin. Dan Eko ini dulunya kagum dengan Bapak Uskup. Satu angkatan saya ada 2 uskup, hebat, dua-duanya pinter, saya kagum. Uskup Bandung itu teman saya sejak SD, pinter sekali. Kalau mau ulangan, saya ambil buku, saya tanya, dia bisa menjawab titik komanya juga percis. Sampai saya ngomong, Dan lu kayak mesin fotokopian. Setelah jadi uskup, saya hormat pada dia, saya kagum, hebat ya kamu, hebat Monsinyur, gitu ya. Lalu saya tanya, Monsinyur setelah jadi uskup dahsyat, Monsinyur pernah nggak ke Israel jalan-jalan? Dia berkata, belum pernah kok. Belum pernah? Iya. Kamu kok udah 4 kali Monsinyur? Saya 4 kali. Saya tanya, Monsinyur ke Vatikan sering? Ke Vatikan sering kok. Ngapain? Rapat. Kamu kok? Saya sering jalan-jalan Monsinyur. Jadi itu bedanya Monsinyur dan YouTuber. Lihat apa yang saya mau katakan. Di saat orang percaya pada Tuhan, mau hidup di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, bahkan kekurangan pun menjadi berkat di dalam Tuhan. Jangan hanya berpikir, Bapak Ibu, teman-teman, kalau kamu dapat nilai 10, 9, haleluya, puji Tuhan. Biasa aja kali. Orang tak beriman pun seperti itu. Nih gue, matematika 6, haleluya, puji Tuhan. 6 aja senang. Beriman coy. Anak Tuhan coy. Yang menyelamatkan bukan angka 10, tapi percaya dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lihat, mengakui kebesaran Tuhan dan mengakui keterbatasan saya. Tidak mungkin. Sama, saya kok tiba-tiba bisa menjadi terkenal. Jangan pikir bahwa terkenal itu menyenangkan anak-anak. Tidak. Menyedihkan. Apalagi nanti setelah acara ini saya lihat yang minta foto-foto, ya ampun Tuhan. Sedih. Karena kalau ibu foto-foto, ibu-ibu foto-foto, mama nempel semuanya. Ayo Romo. Semua ditempelkan pada Romo. Mama ini pikir Romonya tembok apa ya? Sampai pernah
Oma nempel semuanya. Oma, jangan terlalu nempel. Kata saya tuh, ini bukan susu Romo, ini lato-lato Romo. Anak muda, jangan berpikir macam-macam. Jadi teman-teman yang terkasih, lihatlah bahwa doa adalah sebuah tindakan manusia yang percaya dan berserah. Artinya apa? Saya tahu Tuhan punya kuasa. Yang kedua, saya punya keterbatasan, tidak mampu. Maka lihat bagaimana kita belajar dari Yesus. Yesus berdoa semalam-malaman. Dan lihat, Yesus berdoa di dalam kitab suci sebelum saat-saat krusial, sebelum saat-saat gawat, sebelum dia memilih para murid, sebelum Yesus memanggul salib, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, berdoa. Jadi doa itu jangan pada saat kita berhadapan masalah baru berdoa, telat. Setelah kita berhadapan dengan soal, aduh susah, Tuhan tolong. Tuhan akan di atas berkata, saya juga nggak bisa. Iya susah, selamat berjuang anakku. Berdoa sebelum ujian, bukan pada saat ujian susah baru berdoa, telat. Sejak kita mau menghadapi masalah, kita libatkan Tuhan. Ada seorang bapak berkata, Romo, saya punya toko Romo. Terus gimana? Ya kadang-kadang saya iri dengan toko sebelah. Waktu saya tunggu toko, dia sama jualannya dengan saya, harganya pun kita sama. Kenapa kok toko sebelah rame Romo? Banyak pembeli. Lalu saya tanya, lalu pada saat Bapak melihat banyak pembeli, bagaimana? Ya saya berdoa Romo, Tuhan kirimkan pembeli ke toko saya, jangan hanya ke toko sebelah Tuhan. Lalu setelah itu Tuhan kirimkan enggak? Tidak Romo. Ya telat, karena Tuhan sudah kirimkan ke tempat itu. Dia duluan doanya. Jadi lihat di sini, berdoalah sejak awal. Pagi-pagi benar berdoalah. Kenapa? Disitulah kita melibatkan Tuhan. Ada seorang anak yang seringkali jengkel dengan mamahnya. Karena kalau mamah itu kan kalau marah merembet. Marahin kakaknya, kamu nongol, kamu juga disalahkan. Dan mama itu kalau udah marah, ingat-ingat kesalahan kita. Dulu, kita akhirnya nggak bisa apa-apa. Ya. Betul anak-anak? Mari kita tobatkan orang tua kita. Betul. Sedih, jengkel. Lalu anak-anak itu berkata, Romo, saya tuh suka marah, jengkel. Mama tuh ngomel, terus ngomong, terus cerewet, terus. Betul anak-anak? Karena memang Tuhan menciptakan mama kamu untuk cerewet, anak-anak. Tidak ada mama di dunia ini yang tidak cerewet. Tidak ada. Mama itu semua wajah seperti mulut, matanya seperti mulut, hidungnya seperti mulut, kupingnya seperti mulut. Itu mama kamu. Lalu ada seorang anak yang mengatakan, Romo, kalau saya lihat mama itu sudah cerewet terus. Kita selalu seperti Romo. Kenapa? Kan namanya mama-mama harus ngomong. Pernah si ibunya, Romo, gara-gara dia dengerin ceramah Romo, dia kurang ajar pada saya. Kenapa gitu Bu?
Ya pagi-pagi saya sedang kerja lalu cerewet. Lalu anak saya berkata, ayo ma, terus ngomong terus. Jangan lupa bernapas dulu ma, jangan lupa. Lalu adiknya langsung ngomong, betul ma, teruskan. Kata Romo Eko juga perempuan harus banyak bicara. Terus bicara ma. Jangan lupa minum dulu 1 gelas air ma, minum. Jadi anak-anak, kalau orang tua, mama terutama, terus senyum dan doakan, salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Hadapi dengan senyum. Nanti mama juga akan berhenti dan berkata, anakku gila ya. Teman-teman yang terkasih, jadi lihat, libatkan Tuhan. Anak muda, jangan pernah takut dengan hidupmu. No, hidup kamu ada di dalam Tuhan. Maka libatkan Tuhan. Jangan kamu berani jalan sendirian. No, libatkan Tuhan. Pada saat engkau melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dengan hidup kamu. Maka Yesus lihat, dasar Yesus berdoa adalah apa? Bapamu baik hati, Bapamu murah hati. Maka kalau kita berdoa, kita bukan berdoa untuk merubah Tuhan, bukan. Kita berdoa untuk mempersiapkan hati. Kalau Tuhan berkenan, doa kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, syukur pada Allah. Kalau terjadi tidak seperti yang saya mau, saya bisa menerima, saya bisa berdamai. Itu doa. Jadi doa bukan memaksa Tuhan, ubah. No, Tuhan itu tahu segala-galanya. Tuhan tidak perlu diatur oleh kita. Saya kemarin dari Jakarta berangkat pukul 00.05 tanggal 3. Dari Bandung saya harus berangkat jam 5 karena travelnya harus 6 jam. Takut macet Jakarta tidak bisa diprediksi. Jam 5 sore tanggal 2 saya berangkat naik travel ke Jakarta. Jam 8.30 sudah sampai Terminal 2 Jakarta. Saya naik batik. Saya makan nasi bungkus dari rumah, paket hemat. Air bawa sendiri dari rumah. Makan diam sendirian, tidak mau cari ada orang Katolik, takut minta. Saya makan, setelah makan saya berpikir saya harus tidur supaya nanti sampai ke Sorong saya segar. Saya cari kursi selalu di window, di jendela. Saya berdoa, Tuhan, semoga sebelah saya kosong. Atau kalaupun tidak kosong, semoga sebelah saya orangnya kecil, tidak makmur, sejahtera. Saya diam, banyak yang masuk, tidak mengisi sebelah saya. Saya tenang sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kosong rupanya. Tiba-tiba pas saya buka mata, seorang laki-laki, bukan besar lagi, besar sekali, duduk, tangannya kena payudara saya. Untung payudara saya kecil, tangannya di sini.
Saya lihat ke sebelah kanan, wow. Narik napas pun harus saya atur. Kena nusuk ke sini. Saya berpikir, ya Tuhan, perjalanan Jakarta Sorong 4 jam. Lalu akhirnya saya bayangkan Yesus memikul salib, saudara-saudara. Dan akhirnya 4 jam saya tidak tidur. Doa jalan salib, saudara-saudara. 14 perhentian, 3 kali putaran. Ya sudah, damai. Hebatnya apa? Saya mendarat, saya sukacita. Saya tetap cerah. Dan panitia menjemput saya salah orang. Mereka tebak satu-satu. Ini Romo Eko ya? Ini Romo Eko ya? Bukan. Oh, ini Romo Eko ya? Bukan. Pas yang tidak ditanya, saya. Jadi teman-teman lihat bahwa doa itu apa? Menyiapkan kita. Kalau terjadi seperti yang kita mau, haleluya. Kalau tidak terjadi seperti yang kita mau, saya tetap tidak kehilangan sukacita saya. Saya belajar dari seorang ibu yang tiba-tiba ibu ini sehat banget, sehat sekali. Tiba-tiba ibu ini divonis kanker stadium 4. Drop, sedih, menangis. Ibu yang selalu kelihatan ceria, tiba-tiba saja seperti kelihatan cepat tua. Waktu hari-hari pertama aku doakan dia. 3 bulan berikutnya saya kaget, ibu itu begitu segar. Saya dekati ibu itu, Bu, sekarang kok segar, Bu? Sehat? Syukur kepada Allah, Romo, saya masih kanker stadium 4. Hah? Lah kok ibu tetap segar, Bu? Kenapa? Apa sih resepnya? Ibu di kemo? Ibu makan obat apa? Ibu itu berkata, Romo, saya sudah hidup 65 tahun. Romo, 64 tahun saya diberkati Tuhan. Saya sehat, saya damai, saya sukacita. Saya nggak pernah masuk rumah sakit. Baru tahun ke-65 saya divonis kanker. Ya sudah, tidak apa-apa. Kanker yang menyakitkan itu tidak akan pernah menghilangkan berkat Tuhan yang 64 tahun sudah saya nikmati. Edan, hebat ibu ini. Bapak Ibu hati-hati. Seringkali berkat Tuhan yang begitu besar kita hilangkan karena kita punya masalah, punya penderitaan yang sedikit. Kita sedih, kita menangis, kita berteriak, Tuhan tidak berpihak padaku, Tuhan tidak mendengar doaku. Kampret. Lu kalau Tuhan gak mendengar doamu, modar kowe, wes modar kowe, gak mati kamu. Bapak Ibu, doa itu membuat kita apa? Tetap hidup dalam percaya. Doa akan menguatkan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Tadi kita sudah berbicara doa itu bukan mengubah Tuhan. Doa itu justru melembutkan hati kita. Seorang anak suatu saat ikut resepsi perkawinan. Saya ada di situ, anak SMP. Waktu saya lihat tamu-tamu tuh menikmati makanan. Anak
ini gelisah, bolak-balik cemberut. Lalu saya deketin anak itu, "Nak, kenapa? Ini pesta makanan enak-enak, kamu kok cemberut?" "Romo, besok banyak ulangan, banyak PR, belum dikerjakan." Jengkel saya. "Ini mama ndak pulang-pulang lagi." "Oh ya sudah nak, mari kita doakan supaya mama kamu bertobat ya." Lalu tak lama kemudian saya pamitan dengan yang punya pesta, "Bu, maaf, saya mau pulang." "Oh ya Romo, terima kasih." Pas saya jalan keluar, anak itu pun rupanya pulang bersama orang tuanya. Anak itu jalan dengan saya, kita ngobrol. Mamanya di belakang teriak-teriak, "Nah, tuh kamu kan sedang jalan dengan Romo Eko. Kan kamu kan besok mau ulangan banyak tugas, minta didoakan sama Romo Eko supaya kamu bisa." Lalu anak ini teriak, "Ma, mau didoakan sama uskup juga kalau tidak belajar tetap aja nggak bisa." Lalu saya berpikir, "Nah, kamu bener, mama kamu error," kata saya. Jadi apa yang saya mau katakan, doa itu bukan berarti setelah doa Tuhan yang kerja. No. Ada seorang muda lagi, perempuan, usianya sudah 30-an lebih, cari jodoh nggak dapat. Sudah ditulis di kaosnya, beli 1 dapat 2, di diskon habis-habisan. Lalu dia datang kepada saya, "Romo, tolong doakan saya supaya saya dapat jodoh yang seiman, yang ganteng, yang takut akan Tuhan." Lalu saya tanya, "Nak, kamu minta saya doakan, kamu bergaul enggak? Kamu sering ikut pertemuan OMK tidak?" "Enggak Romo." "Terus ngapain?" "Ya saya cuma di kamar doang." "Ya, jodoh kamu nanti cecek," kata saya itu. "Atau kalau tidak supir Gojek," kata saya itu. Ya bagaimana mungkin Tuhan akan mengirimkan pasangan hidup kalau dia tidak keluar, kalau tidak dia bertemu dengan orang lain? Apakah Tuhan akan menurunkan pasangan hidup dari atas atap? "Nih pasangan hidupmu, dia makhluk halus." Dan gak mungkin Taya. Ada seorang bapak juga yang juga sama-sama sintingnya. Kadang-kadang banyak bapak-bapak yang sinting datang pada saya, minta didoakan sambil merokok. "Romo, tolong doakan ya supaya paru-paru saya bersih." "Ya Tuhanku Yesus," kata saya itu. Saya yakin Tuhan pun akan gantung diri, itu susah. Jadi kalau minta pada Tuhan, jangan membuat sulit Tuhan memberkati kamu. Tuhan berkati saya mau jadi anak pinter, belajar kagak, main game sering. Tuhan akan berkata, "Hei kampret, lu gak bener." Kalau kamu minta pada Tuhan, bukan berarti Tuhan yang harus bekerja, bukan. Tuhan minta kerjasama. Maka doa itu harusnya membuat kita bertanggung jawab lagi dengan kehidupan kita. Maka lihat Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman, kenapa dalam doa Tuhan itu mengubah hati kita? Karena Santo Thomas Aquinas berkata, dalam doa akal budi dan keinginan hati harus bekerja sama untuk menerima kehadiran Tuhan. Jadi saya itu harus menyatukan akal saya, keinginan saya, tindakan saya, supaya berkat Tuhan nyata. Maka kita lihat lagi seperti
apa isi hati kita. Jadi lihat, hati ini harus dibersihkan dahulu, dibereskan dahulu. Hati yang penuh kemarahan tidak akan pernah bisa merasakan berkat Tuhan. Contoh, di depan Anda ada satu gelas teh hangat, teh tawar hangat. Lalu saya bawa satu botol anggur dari Kana. Terus saya datangin kepada Romo. Romo, sedang minum apa? Teh hangat, Romo. Pater, mau tidak anggur Kana? Mau, mau. Aku suka. Baik. Ini anggur Kana. Mana gelasnya? Ini. Sedang terisi penuh teh. Bisakah Pater ini menikmati anggur Kana? Tak mungkin. Anggur Kana itu kalau dicelupkan ke dalam teh hancur rasanya. Bagaimana supaya Pater ini bisa menikmati anggur Kana? Buang tehnya, kosongkan gelasnya, baru anggur Kana bisa masuk ke dalam gelas dan Pater bisa menikmati. Sama. Kalau Anda mau menikmati damai Tuhan, tapi Anda masih punya kemarahan, masih punya jengkel, masih punya dendam, ya nggak akan mungkin damai, coy. Nggak bisa. Nggak bisa Tuhan memberi damai, karena hatimu dipenuhi dengan hal-hal yang menghalangi berkat Tuhan. Maka lihat di sini, hati itu harus dibereskan. Saya harus jujur, seperti apa hati saya? Jangan-jangan hati saya penuh penderitaan. Punya penyakitnya bukan penyakit tubuh, tetapi penyakit jiwa. Marah, kecewa, jengkel, khawatir. Anda mungkin boleh berkata, Romo, namanya juga manusia. Manusia kan pasti punya kemarahan, punya kejengkelan, punya kesedihan. Iya, punya, betul. Tetapi kalau orang itu marah berkepanjangan, orang itu gila. Kalau orang itu sedih berkepanjangan, orang itu tidak percaya pada Tuhan. Kalau orang itu sampai putus asa, bahkan beberapa orang saking putus asanya tidak mau hidup lagi, ingin cepat-cepat mati, maka dia tidak sadar bahwa hidup itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, banyak orang-orang sekarang tuh badannya sehat tapi jiwanya sakit. Banyak menyimpan dendam, menyimpan kecewa, walaupun hidup dalam pelayanan, tapi pelayanan jadi pelarian. Besok saya mau berbicara tentang keluarga. Menarik banget. Banyak para suami yang pelayanan keluar karena apa? Karena jengkel lihat istrinya. Nah, seperti tadi, istri itu seperti radio butut, tidak dibunyikan juga bunyi terus. Seringkali konslet. Suami pun sama. Para istri berkata, Romo, lihat suami saya tuh makin tua, Romo. Sudah makin jelek, makin tuli, budek. Dan aneh kok, aneh. Besok akan saya jelaskan. Para suami itu makin lama sering hidup dengan istrinya, makin tuli terhadap suara istrinya. Tapi kalau mendengar istri tetangga nggak tuli, itu aneh. Besok akan saya bahas. Kenapa? Kok kalau istri tetangga yang ngomong denger, tapi kalau istri sendiri, mau apa? Nggak jelas. Jadi ada apa? Ada kemarahan, ada kejengkelan, ada kekecewaan yang disimpan.
yang menjadi penghalang berkat. Bisa terjadi juga hati kita dipenuhi dengan apa? Masa lalu, kesakitan, kepahitan. Jadi lihat, tidak salah kalau Santo Yakobus pernah berkata di dalam suratnya, ada doa yang salah. Ada. Bagaimana doa yang salah? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apa maksudnya orang-orang yang mau memuaskan hawa nafsu? Orang-orang yang tidak bisa bersyukur, selalu merasa kurang, kurang ganteng, kurang cakep, kurang kaya. Kita ini kurang diberkati. Ya. Kenapa orang selalu merasa kurang? Karena membanding-bandingkan. Dulu waktu saya kecil, saya selalu dibandingkan dengan tetangga saya. Saya sedih karena memang anak tetangga saya ini rajin. Dia jam 5 sudah bangun, bahkan jam setengah 5 bangun. Langsung bangun, kerja, sapu-sapu, beres-beres. Saya bangun seringkali kesiangan dan ayah marah. Kok bangun? Lihat anak tetangga rajin. Setiap dibangunkan, ayah selalu teriak, lihat anak tetangga rajin. Kamu males, bodoh. Katanya mau jadi pastor. Setelah saya jadi pastor, Bapak Ibu yang terkasih, anak tetangga yang dibanggakan oleh ayah, pekerjaannya cuma main gitar di jalanan, nyanyi-nyanyi doang. Saya pulang ke rumah ayah dan saya berkata, lihat anak tetangga, dia bangun setengah 5 jadi seperti itu, bangun jam 6 jadi pastor, kata saya. Dibanding-bandingkan, kita tidak pernah puas. Sama para istri selalu membanding-bandingkan suaminya. Pak, lihat istri tetangga kalau salam damai, aduh lihat cipika-cipiki, dipeluk, dicium. Kamu malah lupa salam dengan istri kamu. Kamu salami dulu istri-istri yang lain, perempuan-perempuan lain. Lupa mah, saya kalau sudah damai Tuhan suka lihat yang bagus-bagus, itu berang aja. Jadi saudaraku terkasih, lihat bahwa doa itu bisa salah, betul. Karena apa? Karena didasari bukan oleh hati yang benar, tetapi oleh kerakusan, merasa kurang. Tidak pernah bisa merasa thanks God, terima kasih. Maka saya ingin lihat bagaimana pengalaman iman Abraham, orang yang benar. Tadi dinyanyikan oleh anak SMP, bagus sekali. Ayo kita nyanyi sekali lagi, bagus. Doa orang benar, kata-katanya bagus. Yuk kita doakan, kita nyanyikan itu. Saat ada sekelilingku, ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu.
Saya diam. Saya tahu batas. Karena apa? Saya percaya ada satu kekuatan yang bisa menolong aku. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala. Lihat Bapak Ibu, kalau jengkel dengan pasangan, tutup mata. Jangan lihat makin jengkel. Tutup mata. Berdoa. Tuhan, saya tidak bisa mengubah suamiku yang seperti ini. Dan Tuhan akan berkata, betul. Saya tidak bisa mengubah suamimu, saya tidak bisa mengubah istrimu, saya tidak bisa mengubah anak-anakmu. Lalu apa yang akan Tuhan lakukan? Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Anak-anak seperti mata air. Di tangan mengalir kemana-mana. Tiada yang mustahil di mata doa. Tangan untuk anak-anak. Terima kasih. Lihat doa orang benar. Halo, doa orang benar. Jadi kalau mau berdoa tuh jadi orang benar dulu. Jangan jadi si borokokok. Jangan jadi orang linglung. Orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Lihat, orang benar siapa? Para nabi. Abraham. Dia benar. Kenapa? Karena dia setia kepada Allah. Maka saudaraku, lihat apa kebenaran di dalam doa yang bisa kita lihat. Pertama, orang benar selalu melihat bahwa Allah itu kasih. Yang kedua, Allah itu selalu merencanakan damai sejahtera bagi hidup kita, bukan rancangan kecelakaan, supaya mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi orang benar selalu percaya, walaupun saya berdoa dan terjadi tidak seperti yang saya alami, tidak seperti yang saya inginkan, saya masih percaya Tuhan tetap mengasihi saya. Tuhan tetap mengasihi saya. Saudara-saudari, saya itu di Bandung, di Jakarta pun terkenal sebagai imam pencabut nyawa. Jadi kalau orang sudah sakit parah, didoakan oleh saya, tak lama kemudian dipanggil Tuhan. Mau dicoba suster? Boleh. Bisa menjadi kesaksian di kota Sorong ini, ndak apa-apa suster. Saya itu sampai saking terkenalnya, dan saya tidak tahu, saya sudah melihat suka kasihan Tuhan. Tapi kan lama-lama juga jengkel, karena pernah suatu saat ada ibu-ibu yang berkumpul di biara kami. Karena di biara kami ada satu pastor yang doanya dahsyat sekali.
Dia kalau doa dikabulkan, hebat, saya kagum. Dia pendoa. Saya tidak akan kasih tahu, takut orang Sorong datang. Jos sekali. Ada usaha yang mulai hancur, didoakan dia naik lagi. Banyak kesaksian. Ada orang yang minta jodoh, tak lama kemudian berjodoh. Dengan saya didoakan tak berjodoh-jodoh. Dia tak berjodoh, saya pun yang mendoakan tidak berjodoh juga. Sampai suatu saat saya datang ke biara, ada 4 ibu sedang nunggu di ruang tamu. Lalu saya tanya, "Bu, mau ngapain?" "Saya mau didoakan Romo." "Oleh siapa?" "Oleh Romo itu." Dia sebutkan Romo yang memang punya karisma mendoakannya bagus. "Oh, di mana Romonya sekarang?" "Itu sedang di kamar mendoakan Romo." "Oh, ya sudah." "Waduh Romo, saya dari sore nunggu lama." "Oh ya sudah Bu, saya kan nggak ada kerjaan, ayo didoakan saya saja." Lalu ibu-ibu itu berkata, "Enggak, kami masih mau hidup Romo." Saya memang sepertinya lucu, tapi sedih. Saya juga ingin dong kalau mendoakan orang terjadi mujizat. Ingin. Saya ingin. Supaya apa? Minimal wah hebat didoakan Romo Eko. Josh. Jangan didoakan Romo Eko. Cush. Saya berdoa, Tuhan berikan karunia supaya saya bisa mendoakan dan terjadi mujizat besar. Setelah saya berdoa seperti itu teman-teman, Bapak Ibu, tiba-tiba bekas murid saya datang ke biara. Dia bilang, "Romo, tolong doakan nenek saya sakit Romo." "Oh, siap." Ini tanda dari Tuhan coy. Ayo. Saya semangat ke rumah sakit. Anak ini tidak memberitahu neneknya seperti apa. Tahu-tahu saya masuk ICU. Ya Allah, kata saya. Dan semua selang, semua kabel ada. Ya, ini sih parah, kata saya. Tapi kan barang siapa percaya pada Tuhan, betul atau tidak? I believe in God, kata saya. Saya datang, nenek itu melihat saya. "Nek, kita berdoa. Percaya Yesus? Berdoa, mari kita nek." Lalu saya berdoa. Saya selalu berdoa kalau begini, "Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Dalam nama Yesus, sembuh nenek, sembuh." Anda tahu setelah doa itu langsung dan setelah saya mendengar bunyi tit, saya mundur teratur. Semua anak maju, cucu maju menangis. Dan anak yang tadi minta saya datang, "Kenapa Romo seperti ini jadinya?" Saya juga nggak tahu. Maaf, itu saya. Dan Anda tahu, saya datang dijemput Mercy, pulang naik Gojek. Dan tidak dapat amplop. Ucapan terima kasih pun tak ada. Sedih aku seperti jelangkung, datang tidak diundang, pergi sendirian. Saya pulang, saya sedih. Saya berdoa langsung, "Tuhan, tolonglah, jangan perlakukan hamba-Mu seperti ini. Ya kalau mau mati setelah saya pulang, jangan di depan saya sopan sedikit Tuhan." Tapi lihat Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa kita ini alatnya Tuhan. Tuhan mau memakai kita. Kita tidak pernah boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak boleh. Kita harus tetap terendah hati, sadar. Maka setelah saya sadar, saya langsung datang. Waktu oma itu meninggal, saya misakan requiem. 3 hari saya doakan, 7 hari saya doakan, sampai saya berkata, "Bu, saya doakan khusus untuk oma, tidak perlu ada stipendium," kata saya. "Tidak apa-apa,
karena Oma yang mencabut nyawanya Tuhan lewat saya. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa orang yang benar adalah selalu percaya apa yang terjadi semuanya demi kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Nah, Santa Teresa Lisieux pernah berkata, menekankan pentingnya syukur dan cinta kasih di dalam doa. Syukur adalah ekspresi iman dan harapan. Iman mengakui Tuhan adalah segala-galanya, dan harapan kenapa? Karena Tuhan itu Maha tahu, Maha baik. Jadi di dalam doa saya harus punya apa? Kepercayaan sungguh. Maka Santo Thomas Aquinas menggabungkan dengan indah sekali, mintalah maka akan diberi, cari kamu dapat, ketuk akan dibuka. Thomas Aquinas berkata, mintalah dengan imanmu, carilah dengan penuh harapan, ketuklah dengan cinta kasih. Jadi kalau kita meminta, percaya, terjadi. Saudara-saudara, saya baru pulang sebetulnya 3 minggu yang lalu dari Israel. Saya bawa ziarah 40 peserta dan 3 imam termasuk saya. Hari Kamis kita mendarat di Mesir, hari Sabtu Gaza dibom. Jadi orang-orang ini di Mesir, kami bingung apa masuk Israel atau tidak. Anak-anak di Jakarta sudah pada telepon ke orang tuanya, "Mah, jangan masuk, bahaya." Israel sebetulnya pintunya dibuka. Di perbatasan Taba itu dibuka ditutup. Kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup. Kita boleh masuk, boleh. Tetapi tour travel Israel tidak menjamin. Karena tiba-tiba bisa terjadi ada rudal masuk atau peluru masuk dan tidak sengaja kena kita. Semua bingung. Ada yang takut, ada yang mau. Lalu mereka tanya, "Romo bagaimana?" Namanya gembala. Walaupun bodoh, gembala. Untuk orang-orang bodoh. Lalu saya ngomong, "Bapak Ibu, saya ke Israel sudah 3 kali, ini keempat. Saya sudah masuk, baru sekali ini saya tidak boleh masuk. Saya masuk, ayo. Kita nggak masuk juga ayo, terserah. Cuma Ibu, Bapak, kalau kita masuk lalu tiba-tiba kita kena rudal, mati. 3 hari kemudian akan ada berita di Kompas, 3 orang pastor mati syahid." Lalu yang lain berkata, "Lalu kami 37 umat mati konyol." "Kenapa, Pastor?" "Karena masih punya tanggung jawab, masih banyak utang," kata saya tuh. "Beresin dulu," kata saya. Jadi Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan? Bahwa orang beriman itu percaya, tetapi juga percayanya harus pakai otak. Kalau orang percaya tidak pakai otak, akan jadi fanatik. Pokoknya agama saya yang paling benar, ini yang paling benar. Itu percaya tetap harus pakai logika. Dan yang kedua, hilang. Carilah dengan harapan. Jadi di sini bagi anak-anak Buddha yang sedang mengharapkan jodoh, coba angkat tangan yang mengharapkan jodoh. Semoga Allah mengulurkan. Angkat tangan, bukan amin-amin coy. Angkat tangan. Suster, jangan angkat tangan. Ya Tuhan, mana suster angkat tangan lagi. Oke, terima kasih. Turunkan. Carilah dengan penuh harapan. Bukalah hatimu. Jangan mencari dengan
Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Boleh. Gratis, gratis. Boleh icip-icip dulu. Kurang ajar. Percayalah bahwa pada saat Anda mencari dengan penuh harapan, Tuhan akan memperlihatkan. Dan yang ketiga, ketuklah dengan penuh kasih. Artinya kita meminta kepada Tuhan bukan memaksa Tuhan, enggak. Kita punya cinta. Jadi Allah memberi dengan kasih, saya pun minta dengan penuh kasih. Saya minta kepada Bapa, bukan saya minta kepada pekerja kita, kepada orang suruhan kita, bukan. Maka teman-temanku yang terkasih, bagaimana menjadi orang benar? 3 hal yang ingin saya katakan. Berdoalah dengan iman, percaya. Miliki hati yang bersih. Artinya doa jangan didasari oleh kemarahan, oleh kejengkelan. Nah, boleh doa, Tuhan saya kecewa. Boleh, boleh. Anda boleh mengungkapkan perasaan Anda pada Tuhan. Boleh. Saya pernah bentrok dengan sesama romo, kakak kelas saya, di biara. Jengkel banget saya. Karena romo ini kalau diberi tugas selalu menolak. Padahal uang saku kita sama. Kurang ajar. Dia menolak pasti selalu ada alasan. Wih maaf saya sibuk, saya pelayanan di sana, di sini. Dan dia tidak memberitahu pelayanannya apa. Lama-lama Eko ini saking jengkelnya, saya ikuti dia pergi kemana. Dia naik motor, gue dari belakang ngikutin. Anak tentara dilawan. Tahunya apa? Dia malah main badminton dan kunjungan sahabat-sahabatnya. Asem pada saya. Gue kerja keras, dia malah jalan-jalan enak-enak. Saya pulang, saya langsung datangi pimpinan. Romo, membunuh itu berdosa atau tidak, kata saya. Emang kenapa? Mau saya bunuh itu pastor kayak gitu. Dia jadi pastor harusnya pelayanan, bukan cari enaknya sendiri. Kenapa? Ini. Sudah sabar kok. Doakan. Lalu saya aja, sudah capek. Halo, pastor yang membuat jengkel itu tenang-tenang saja. Ya biasanya kayak gitu. Orang yang membuat masalah selalu tenang. Yang jengkel yang bermasalah. Setiap hari dia selalu menyapa saya. Halo Eko, bagaimana kabarnya? Dan dia seperti tidak punya masalah. Maka Bapak Ibu ingat, kalau Anda di rumah, Romo saya tidak punya masalah di rumah. Betul, Bapak tidak punya masalah karena Bapak sumber masalah. Si Romo ini pun tidak punya masalah karena dia sumber masalah. Lalu kalau pada saat makan samping saya tidak mau menyapa dia. Setiap doa kita selalu berhadap-hadapan. Dan doa malam selalu ditutup dengan doa Bapa kami. Itu doa yang paling menyebalkan. Karena ada kalimat berkata, ampunilah. Maka saya rubah, ampunilah kesalahanku seperti aku pun tidak mampu mau mengampuni dia. Lama-lama saya bisa tidak betah di biara. Lalu saya berpikir, saya harus berdoa. Saya berdoa, Tuhan ubah dia. Ubah dia. Kalau perlu pindahkan dia. 9 kali novena, saudara. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Hari ke-9 pagi-pagi dia menyapa saya, halo Eko. Tiba-tiba Eko menjawab, hai. Kenapa gua ngejawab? Duduk di tempat makan, lalu saya ngomong, Pastor, kemarin main badminton. Oh, kok tahu? Iya, rame ya? Rame kok.
nanti suatu saat gabung ya kok. Iya, saya suatu saat gabung. Kenapa gue sampai tanya-tanya ya? Akhirnya saya buat kopi, saya tahu kesukaan kopi dia seperti apa. Saya sambil ngomong, Romo mau buat kopi? Mau kok, saya buatkan sekalian. Terima kasih ya kok. Ya Tuhanku Yesus, doa orang benar mengubah segala-galanya. Dia tidak berubah, gue yang berubah. Lihat, cara babe kita tidak bisa diatur, coy. Satu-satunya yang tidak bisa diatur oleh kita siapa? Babe kita. Dia mengatur kita. Betul? Mau pertanyaan? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, doa orang benar dengan iman miliki hati yang bersih dan kudus dalam hidup sehari-hari. Maka terakhir, apa penghalang doa kita? Dosa, kejahatan. Jadi saya selalu mengatakan, Romo, kenapa ya hidup saya kok tidak damai? Kenapa kok saya tidak bisa bersuka cita? Kenapa kok rezeki saya tidak selalu mengalir? Saya selalu mengatakan, coba sakramen rekonsiliasi deh. Coba sakramen tobat deh. Coba pengampunan. Pasti membuka pintu berkat bagi kamu. Bapak Ibu, di saat Anda berdamai dengan Tuhan, berkat Allah akan mengalir pada Anda. Salve, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk kesempatan pada saya. Perkenalkan, nama saya Retno Aditya Vensia. Terima kasih juga untuk Romo Eko Wahyu. Saya ingin bertanya, saya pernah masuk biara, saya selalu berdoa, rajin berdoa. Tapi suatu kali sebelum saya masuk, doa saya sudah terjawab. Tetapi ketika saya sudah masuk, saya terus berdoa dengan doa yang sama, tetapi ternyata Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda, dan pada akhirnya saya merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Jadi kenapa doa saya yang harusnya Tuhan bisa dengarkan, Tuhan bisa kabulkan, tapi saya tidak dikabulkan, sedangkan doa saya yang sama di awal itu didengarkan. Terima kasih, Romo. Romo bisa langsung menjawabnya. Kenceng. Maaf. Mbak Eko, kita sama-sama Eko. Eko itu nama pasaran memang. Tukang sate juga Eko. Mbak mengatakan tadi saya sudah berdoa dan Tuhan mengabulkan. Tadi pada saat saya di biara, saya berdoa, kok serasa Tuhan tidak mengabulkan saya. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Mbak, coba lihat, Mbak kan pernah hidup di biara, belajar untuk bermeditasi, merenungkan bahwa Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, banyak peristiwa-peristiwa yang sulit kita pahami. Maka kalau kita belum mengerti apa maksud Tuhan, jangan langsung menghakimi Tuhan nggak benar, Tuhan tidak adil. Please, sabar. Ada saatnya Tuhan memperlihatkan maksud dari semua peristiwa yang kau alami. Jadi apa yang harus saya lakukan? Pertama-tama, ikuti dulu, berdamai dulu, mengerti dulu apa sih Tuhan. Contohnya Mbak, saya itu punya prestasi secara pribadi. Naik sepeda dari Bandung ke Jogja 3 hari sendirian. Waktu saya menanjaki jalan yang selalu nanjak, saya jengkel, saya marah. Aduh, capek.
Lalu saya berkata, salah sendiri, gak ada yang nyuruh kok naik sepeda ke Jogja. Saya ingin saja. Tapi setelah tanjakan itu saya lalui, betul-betul saya di puncak. Saya duduk, saya lihat ke belakang. Wah, bisa juga ya saya. Kuat gue. Jadi sebelum Mbak dalam kebingungan, coba duduk, hening sejenak, lihat lagi ke belakang, peristiwa demi peristiwa, dan berkata, Tuhan mau ngomong apa? Saya kok di sini merasa jengkel ya? Kok di tempat ini saya merasa tidak diberkati? Kok kamu memperlakukan aku seperti ini? Kenapa? Jadi pada saat Mbak bergumul dalam doa, membawa itu dalam meditasi, merasakan lama-lama Tuhan akan menunjukkan maksudnya. Jadi sabar dulu Mbak, jangan langsung ngomong menghakimi Tuhan tidak adil, Tuhan tidak benar memperlakukan saya seperti itu. Semoga menjawab Mbak Eko. Terima kasih. Terima kasih Om Eko untuk merasa Tuhan berkati waktu doanya tidak didengarkan. Selamat malam Om Eko. Perkenalkan, nama saya Ibu Mary Matande. Saya pembina kami dan remaja dari Paroki Santo Yohanes Pembaptis. Saya sering mengikuti talk show pastor lewat YouTube. Namun pada hari ini saya bersyukur sekali bahwa saya bisa bertemu langsung dengan orang yang saya ikuti di YouTube. Saya tertarik sekali dengan materi yang disampaikan oleh Romo. Saya tadi teringat materi ketika berbicara soal ibu yang selalu cerewet, dan itu ada di saya. Apakah itu di anak saya sendiri atau juga di anak-anak remaja saya yang ada saya bawa hari ini, ada 13 orang. Itu mereka tahu saya siapa yang ada di belakang ini. Nah, pertanyaan saya pada kira-kira saya sebagai pembina atau saya sebagai seorang ibu, apakah salah kalau saya cerewet kepada anak-anak saya, juga kepada keluarga saya? Itu yang pertama, cerewet dalam hal doa, ya, cerewet dalam hal doa. Anak-anak saya setiap pagi saya pasti buka pintu tanya, sudah berdoa belum? Dan selalu kalau lupa, kalau duduk mungkin cuma buat tanda salib, itu sudah cukup. Tetapi bagi saya tidak puas. Saya tidak puas. Mereka harus duduk manis, ambil posisi yang baik untuk doa. Tapi kadang ada juga perlawanan. Nah, apakah itu salah yang saya buat, itu salah atau keliru? Mohon penjelasan dari pastor. Terima kasih. Silakan Ibu Mary. Ibu Mary, untuk Ibu Mary tidak jadi Tuhan ya. Jadi Tuhan saya sakit jantungan. Ibu Mary, menarik. Apakah salah sebagai seorang ibu cerewet? Betul. Karena cerewet seorang ibu adalah tanda cinta, tanda perhatian. Bisa ibu tidak cerewet lagi, ibu sudah tidak peduli lagi dengan anak-anak itu. Jadi teruskanlah cerewet. Dan bagi anak-anak ibu serta anak-anak yang didampingi, bersabarlah pada Tuhan. Karena sesungguhnya ibu mencintai. Betul, kalau anak Anda tidak pernah diingatkan, maaf, dia akan jadi kuda liar. Seekor kuda yang bisa berpacu baik harus dikekang kiri kanan, jalan terus, baru lama-lama akhir. Anak kalau tidak pernah diingatkan, ngawur, ngaco. Jadi perlu diingatkan
Terima kasih Romo Eko untuk pencerahannya bagi mereka-mereka yang suka merasa bersalah atau mempertanyakan bersalah ketika cerai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ignatius Eduardo Limalogiede. Jadi, terima kasih banyak ini kesempatan langka bagi kami teman-teman dari seminari bisa menyaksikan Romo Eko secara langsung. Nah, sebelumnya kami dari seminari juga beberapa juga belum kenal Romo Eko. Tapi ya semenjak lihat Romo Eko ini kami tahu kenapa Romo Eko sudah kenal. Jadi dari materi yang tadi Romo Eko telah sampaikan, Romo Eko bilang kalau doa itu tujuannya itu untuk hal yang baik. Jadi saya mau bertanya, bagaimana jika ada orang yang berdoa itu memang hal-hal yang buruk, hal yang jahat, tapi niatnya baik. Misalnya saja seperti dua orang yang mencuri karena lapar. Misalnya dia memang lapar, tapi istilahnya tidak meminta pun tidak diberi. Mau cari pekerjaan untuk menafkahi untuk makan tidak bisa. Jadi dia mencuri. Apakah hal itu doa itu bisa diterima atau tidak? Itu saya pertanyaan saya. Sekian. Ignatius, saya jawab ini dan kamu harus masuk OSC ya. Tolong jangan masuk SPD, OSC lebih menarik. Lihat jumlahnya berbeda. Kalau cuma otaknya sering dipakai. Ignatius menarik. Doa itu betul bahwa doa itu bisa untuk hal yang baik. Bagaimana orang mencuri tetapi bagi kebaikan, demi kebaikan. Tidak ada mencuri bagi kebaikan. Mencuri adalah mencuri. Mencuri adalah salah. Titik. Jadi mencuri adalah salah. Pada saat dia mencuri Tuhan, saya lapar, saya mau mencuri. Tidak ada orang yang memberi. Saya mau meragukan kasus Anda. Kenapa saya meragukan? Saya lihat orang-orang yang datang di sini wajahnya penuh belas kasih. Kecuali itu yang mintanya lapar, tapi gendut gitu. Sudah setahun tidak makan, tapi gendut biasa gitu ya. Jadi tidak bisa bahwa hal yang buruk tetap buruk secara moral. Jadi di sini kamu harus membedakan antara apa perbuatan dan maksudnya. Perbuatan salah, maksudnya benar untuk menyelamatkan bahwa dia demi kelaparan, dia bicara. Kok saya masih selalu percaya kepada kemurahan yang membahagiakan hati orang. Jadi walaupun kamu tidak makan berhari-hari, bukan berarti jalan mencuri adalah jalan yang bisa dibenarkan. Tidak. Jadi jalan yang dibenarkan adalah jalan apa? Memintalah kepada orang yang benar. Seringkali kalau kamu mintanya kepada orang yang salah, ya kamu akan hanya mendapatkan penolakan. Siapa orang benar itu? Kalau ke rumah-rumah tidak, datanglah ke susteran. Ketuklah pintu mereka. Saya jamin kamu ketuk langsung dikunci. Jadi Nas, bahwa doa itu sekali lagi harus didasari oleh sebuah kebaikan. Kenapa? Karena kita meminta kepada Allah yang penuh cinta. Jadi di dalam cinta, di dalam doa itu kan hanya ada cinta. Allah mengasihi kita. Maka kita pun berdoa karena saya mengasihi Tuhan. Maka di dalam kasih tidak ada sebuah perbuatan yang salah. Karena dosa
berdamai dengan cinta dan dengan Tuhan. Semoga menjawab ikhlas. Terima kasih. Terima kasih Romo. Kita punya waktu atau sesi tanya jawab sudah selesai. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Bapak Ibu, saudara-saudari dan Romo, doa kita bukan untuk mengubah Tuhan, tapi doa itu selalu dengan maksud juga untuk melembutkan hati kita agar bisa menerima apa saja yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Seringkali dalam doa-doa itu kita berharap supaya Tuhan buat sesuatu, tapi sebenarnya Tuhan mengajak kita untuk ikut. Tuhan punya tindakan, kita juga harus punya tindakan. Doa juga hendaknya menghantar kita untuk menaruh harta kita dalam Tuhan, supaya kita selalu layak bagi keselamatan yang datang dari Tuhan. Kalau Santo Yakobus mampu menegur kita ketika seringkali salah berdoa, karena kita ingin selalu untuk memuaskan hawa nafsu, alias kita juga tidak bisa bersyukur atas kehidupan yang diberikan kepada kita, maka mari mendasarkan doa-doa kita pada hati yang benar, hati yang tidak rakus, tapi hati yang mengharapkan kemurahan Tuhan selalu. Doa orang benar bila didoakan besar kuasanya, doa yang lahir dari iman kuasanya menyelamatkan. Oleh karena itu, kalau kemudian urusan doa sebagai permohonan kita berdasarkan pada Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Thomas Aquinas mengajak kita untuk meminta itu dengan dasar iman, mencari itu dengan penuh pengharapan, dan mengetuk itu dengan penuh cinta kasih. Jangan berdiri di depan kelapa milik orang lain, lalu kemudian membuat tanda salib sebelum panjang. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, berkata. Terima kasih Bapak Ibu terkaya. Romo, terima kasih. Bagus sekali. Jangan berdiri di depan kelapa punya orang lain, lalu sebelum memanjat, Tuhan berkati semoga selamat. Dan yang punya tidak ada di rumah. Saudara-saudara, doa sebetulnya tidak penting untuk dibahas. Yang lebih penting dilakukan. Saya ingin mengajak Anda hari ini, mari kita berdoa bersama. Saya akan bawakan dengan buah-buah lagu. Anda ikuti, Anda rasakan. Doa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu saya WhatsApp dengan Tuhan, asik. Doa itu merasakan. Maka mari sejenak teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita lepaskan handphone kita. Duduklah dengan tenang. Tutuplah matamu. Letakkan tangan di dadamu. Kau hendak memberkati dirimu. Kau hendak mensyukuri hidupmu. Sadar, engkau adalah kekasih Tuhan. Tuhan mencintaimu. Tuhan memberkatimu. Dan engkau adalah anak yang berharga bagi Allah.
Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkanku. Engkau memberkati hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau kerumuni hidupku dengan orang-orang yang mencintaiku. Aku mempunyai pasangan hidup dengan penuh kasih yang memperhatikanku. Dengan penuh pengorbanan ia melayaniku. Kau hadir sungguh Tuhan melalui keluargaku. Aku percaya tiada pernah Kau tinggalkan aku. Tuhan, aku hendak mensyukuri segala-galanya. Aku hendak berterima kasih atas semua berkat yang boleh mengalir dalam hidupku. Memang Tuhan, kadang dalam hidup aku punya masalah, aku punya ketakutan, aku punya kesakitan, aku punya kecewa Tuhan. Banyak hal yang terjadi tidak seperti yang aku harapkan, tidak seperti yang aku minta. Aku sakit, aku kecewa, aku tunduk. Aku percaya Engkau Allah yang mengerti hidupku. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab ayo bersama-sama katakan banyak perkara yang ada waktu menurut
tuntun kami yang lemah ini. Jangan sampai kami kehilangan iman padamu Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kau Allah Immanuel, Allah beserta kami. Para pria bersama saya, Allah mengerti. Bersama-sama dengan imanmu katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab bersama kita katakan Allah mengerti. Bersama-sama kita percaya dan angkat tanganmu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul Tuhan, Engkau menguatkan anak-anak-Mu. Malam ini Kau pulihkan iman anak-anak-Mu. Kau sembuhkan yang berbeban berat. Kau angkat sakit anak-anak-Mu yang menderita. Kau perdamaikan keluarga mereka. Dan Kau buat anak-anak muda-Mu hidup dengan penuh harapan. Maka Tuhan, turunkan berkat-Mu atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.